Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengenai mikromeritik. Sesuai namanya, kita lihat terdiri dari dua kata adalah mikro dan meritik, di mana mikro berarti ukuran dalam bentuk mikrometer. Meritik itu merupakan partikel, sehingga pada materi ini kita akan membahas mengenai partikel berukuran mikro. Nah, karena kita akan membahas mengenai partikel, kemudian bentuk partikel, ukuran partikel, bagaimana sih caranya kita untuk mengetahui partikel, bentuk partikel maupun ukuran partikel. Nanti kita akan bahas metode-metode yang bisa kita cari untuk mendapatkan ini. Kemudian setelah dapat ini, memang apa yang akan kita lakukan atau yang akan kita dapatkan? Kita fokus utamanya adalah ke sini. Sediaan farmasi apa sih yang akan dibuat kalau partikelnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Kemudian sifat partikel seperti ini itu akan berpengaruh terhadap sediaan farmasi yang akan kita buat itu seperti apa. Ini metode juga sama dengan ini. Nah, mikromeritik ini pertama kali digagas oleh Delaval, di mana Delaval ini dia mulai mempelajari mengenai suatu ilmu yang mempelajari mengenai partikel kecil yang diberi nama mikromeritik. Nah, nanti mikromeritik ini akan belajar mengenai dispersi koloid, dispersi kasar, dan dispersi molekular. Ini adalah dimensi ukuran partikel yang pernah dipelajari di materi pendahuluan mengenai ini, ukuran-ukuran partikel. Ini kita bisa lihat dimensi ukuran partikel secara farmasetik seperti apa. Kita lihat semakin ke bawah ukuran partikelnya semakin besar. Kita lihat di sini kurang dari 50 mikro. Dia tidak ada ayakan di sini. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan ada ayakan atau kalian lebih kenalnya dengan sebutan mesh. Jadi kalau untuk ukuran partikel 0,5 sampai 50 mikro, kita tidak bisa menggunakan ayakan atau mesh untuk mengukur ukuran partikelnya, tapi kita gunakan dengan apa? Biasanya dengan instrumen. Ada instrumen tertentu, alat tertentu yang bisa mendeteksi ukuran partikel dengan ukuran ini. Nah, sedangkan dari ukuran 50 mikro sampai 3360 mikro milimeter, berarti kita bisa menggunakan ukuran ayakan ini. Atau ukuran meshnya berapa? Dari 325 sampai ukuran mesh ukuran 6. Nah, kalau yang kecil-kecil seperti ini, memang untuk apa? Nih, kita lihat di sini ada suspensi dan emulsi halus. Emulsi halus apa biasanya nih? Bisa nano emulsi, bisa mikroemulsi. Suspensi juga sama, ada nano suspensi. Kalau untuk yang 10-50 mikro, emulsi kasar, emulsi koloid seperti sabun, susu, dan suspensi yang bisa kita lihat perbedaannya, mana suspensi atau mana airnya, mana zatnya. Kemudian ini kita bisa lihat serbuk, ada yang halus, ada yang kasar, dan ada granul. Granul itu apa? Granul itu merupakan serbuk yang kita tambahkan pengikat, nanti dia akan menjadi granul. Biasanya granul kita buat menjadi tablet. Biasanya granul kita buat menjadi tablet. Nah, sebelum kita lebih dalam mengenai atau belajar mengenai ukuran partikel, kita pahami dulu mengenai konsep sistem terdispersi. Kalau kita berbicara mengenai sistem terdispersi, kita biasanya berbicara mengenai apa? Biasanya emulsi, suspensi, di mana sistem terdispersi itu adalah suatu sistem di mana solut itu tidak bisa menyatu dengan solvent. Artinya apa? Nggak ada tuh istilah like dissolve like. Jadi seperti apa? Kita masih bisa melihat mana solut, mana solvent. Itu adalah sistem terdispersi. Disebutnya apa? Biasanya ada zat terdispersi atau fase terdispersi dan ada media pendispersi. Kita contohkan sebagai pada suspensi deh. Suspensi itu kan kita kelihatan ya, suspensi. Saat kita berbicara mengenai suspensi, biasanya di sini ada endapan.
Di sini ada endapan, makanya salah satu ciri dari suspensi itu kan adanya endapan di sini. Kemudian nanti kita kocok, kita aduk, nanti dia akan terdispersi kembali. Nah, fase terdispersi yang mana? Fase terdispersi adalah ini, yang mengendap. Media pendispersi yang mana? Adalah ini. Nih, media pendispersinya adalah ini, airnya. Nah, kalau misalnya pada suspensi kita bisa melihat ada endapan dan ada air, biasanya bening. Nah, itu yang bening itu adalah media pendispersinya, kemudian endapannya itu adalah fase terdispersinya. Atau lebih sederhananya endapannya itu adalah solut, solvennya yang mana? Yang bening. Biasanya berwarna keruh, itu media pendispersi. Nah, di sini sistem terdispersi itu ada 3 jenis, ada molekular, koloid, dan besar. Molekular sesuai namanya, molekul berarti dia berukuran molekul, kurang dari 1 nanometer. Contohnya apa? Molekul-molekul yang biasa kita kenal, ada oksigen, ion, glukosa. Nah, tidak bisa dilihat di mikroskop biasa jelas, tidak bisa dilihat juga di mikroskop elektron. Kemudian dia mampu pada saat kita saring, dia bisa melewati ultraviolet maupun membran semipermeabel. Dan kecepatan difusinya itu besar karena ukuran partikelnya yang kecil. Kemudian ada sistem koloid. Sistem koloid itu kita tandai ukurannya ini 1 nanometer sampai 5 mikrometer. Ini. Contohnya ini, atau bisa juga kita sebut nanoemulsi juga kita masuk ke sini, ke sistem koloid, di mana bisa dilihat dengan ultramikroskop, mikroskop elektron bisa, tapi tidak bisa dilihat oleh mikroskop biasa. Kalau misalkan kita tahan atau kita filtrasi dengan kertas saring, dia masih bisa lewat, tapi kalau menggunakan membran semipermeabel, dia akan tertahan di membran semipermeabel. Kecepatan difusinya kecil karena ukuran partikelnya kalau misalkan dibandingkan dengan molekular lebih besar. Selanjutnya dispersi kasar, itu contohnya apa? Serbuk, granul, kemudian emulsi, mikroemulsi maupun emulsi. Biasa itu masuknya sistem dispersi kasar di mana ukurannya lebih besar dari 5 mikrometer. Serbuk, suspensi itu kita bisa melihat dengan mata, dengan mikroskop biasa pun bisa. Kemudian kalau kita saring dengan kertas saring, dia akan tertahan. Apalagi dengan membran semipermeabel dan tidak bisa berdifusi. Nah, sekarang ada bentuk partikel. Nah, memang untuk apa sih ini? Nah, kalau misalkan kita menghitung berapa sih volume partikel dalam suatu wadah. Nah, kalau partikel ini kita anggap dia berbentuk sebagai bola atau semua partikel berbentuk bola, kita bisa hitung dengan rumus ini. Berapa volumenya pada wadah ini apabila semua partikel berbentuk bola? Ini adalah rumus yang kita gunakan. Volume sama dengan V kali diameter pangkat 3 bagi 6. Kita sudah bisa menghitung berapa volumenya. Tapi kenyataannya tidak semua partikel berbentuk bola sehingga kita tidak bisa menggunakan rumus yang ini. Berarti harus diperhatikan kalau misalnya nanti nih ada contoh kasus, ada soal di mana harus diperhatikan apakah partikelnya berbentuk bola atau tidak. Itu akan mempengaruhi bagaimana perhitungan volumenya. Ini ukuran partikel, nama yang tadi. Ini hal-hal yang dipengaruhi oleh ukuran partikel apa saja. Pertama, pelepasan obat. Jadi, pelepasan obat seperti apa? Jadi, proses pelepasan obat di dalam tubuh itu terdiri beberapa tahap. Namanya kalau secara biofarmaseutika itu adalah L, D, dan A. Liberasi, disolusi, dan absorpsi. Obat lepas sampai ke target pada proses yang ini, absorpsi. Nah, proses pelepasan obat itu ada liberasi. Liberasi itu apa? Liberasi itu perubahan bentuk, misalkan dari tablet menjadi granul menjadi serbuk, atau dari granul menjadi serbuk, atau dari serbuk kemudian dia terlarut, itu liberasi. Nah, disolusi, nah yang D ini ada dua, ada disolusi dan ada difusi. Kalau disolusi apa? Pelarutan, misalkan kayak tadi serbuk terlarut, kemudian zat aktifnya keluar, itu disolusi. Tapi untuk difusi itu apa?
difusi apa? Perpindahan dari molekul atau pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Memang apa yang mempengaruhi? Nah, semakin kecil ukuran partikel, tadi kan kecepatan difusinya semakin besar. Setelah dia bisa berdifusi, nanti mencapai kestabilan atau mencapai kondisi konstan, kemudian dia akan diabsorpsi dan sampai ke target. Kemudian mempengaruhi stabilitas cairan, di mana nanti biasanya di suspensi, itu biasanya suspensi kita mempengaruhi nih, bagaimana ukuran partikel itu dia bisa mempengaruhi pertumbuhan kristal, sehingga dia menyebabkan cake, terjadinya cake dengan prosesnya disebut caking atau flokulasi, di mana partikel-partikelnya membentuk agregat yang mengendap saat kita kocok, itu dia tidak akan bisa terdispersi kembali. Kalau tidak bisa terdispersi artinya apa ya? Berarti tidak bisa mencapai efek terapi. Juga sama nih pada proses pembuatan farmasi, tablet, emulsi, dan suspensi. Nanti di belakang ada beberapa sifat dari partikel yang akan mempengaruhi ke tablet umumnya. Memungkinkan kalau kita hitung seperti ini, partikelnya seperti apa untuk menentukan ukuran partikel yang lebih simpel. Ada metode mikroskopi, pengayakan sedimen, dan PSA, particle size analysis. Nah, ini mikroskopi sesuai namanya, berarti metode ini memanfaatkan mikroskop. Nah, biasanya mikroskop yang digunakan adalah mikroskop elektron. Nah, biasa melihat apa dua dimensi seperti ini. Tentang ukuran yang bisa kita lihat ini hanya 0,2 sampai 100 mikrometer, berarti 200 nanometer. Nih, kita hanya bisa melihat sampai 200 nanometer. Kemudian keuntungannya memang apa? Keuntungannya itu dia simple dan langsung kita simpan di sini di kaca objek, kita bisa langsung melihat di sini seperti apa. Nah, juga ini keuntungan itu bisa melihat bentuk. Nah, sebagaimana kita tahu kalau kita simpan objeknya di sini, kemudian kita lihat, kita bisa melihat bentuk ukuran partikelnya seperti apa. Nah, dan juga kita bisa melihat kalau misalnya terjadi gumpalan juga bisa kelihatan di sini. Cuma kemungkinannya bias. Perlu konsentrasi yang tinggi. Biasanya kan lumayan tuh agak pusing kalau misalnya kita menggunakan mikroskop. Sehingga perlu konsentrasi yang lebih tinggi. Dan jumlah partikel itu harus dihitung. Kita bisa tahu bentuk, cuma kita tidak bisa tahu jumlahnya berapa. Itu harus diingat ya. Kalau mikroskop itu tahu bentuk, kita bisa melihat bentuk, tapi kita tidak bisa menghitung. Kita tidak bisa tahu jumlah partikelnya berapa. Nah, ini contoh pengamatan ukuran partikel dengan mikroskop. Kita bisa melihat, bentuknya kotak, bentuknya lingkaran atau elips, bentuknya heksagonal. Tapi kita nggak tahu nih, kita nggak bisa tahu berapa banyak sih partikel di sana. Kita harus hitung satu-satu. Kita harus hitung diameternya berapa, kemudian kita hitung satu-satu. Misalkan di sini ada berapa, kita harus hitung. Ada lagi metode pengayakan. Sesuai namanya, metode pengayakan kita menggunakan ayakan atau nama lainnya mesh. Di lebih ada kok, nanti kita akan praktikum mikromeritik dengan metode pengayakan seperti ini. Kita lihat di sini ukurannya 45 mikro sampai 1000 mikro. Standarnya kita ikut apa? Ikut ISO. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Pak Abdul kan ya, ini namanya adalah shape shaker, di mana kita urutkan di sini meshnya dari ukuran mesh yang terbesar ke ukuran yang kecil, di mana kita bisa melihat di sini kerapatannya seperti apa. Nah, untuk sampel yang digunakan atau yang kita ukur dengan metode pengayakan itu adalah sampel berupa serbuk kering. Kalau serbuk cair itu nggak bisa. Serbuk cair kita masukkan ke sini, udah berarti akan ada yang tertahan, cuma dia akan mengganggu perhitungan. Nah, ini pengayakan. Kita lihat di sini, ada yang meshnya seperti ini dan kerapatannya seperti ini. Nah,
Hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita menggunakan metode pengayakan, kita harus lihat waktu dan lamanya pengayakan. Nah, waktu dan lamanya pengayakan itu tidak boleh terlalu lama. Kenapa? Kalau misalkan kurang dari 5 menit, dia tidak akan sempurna. Jadi, sebenarnya dia masih kalau misalkan lebih lama dipisahkan atau diayak, dia pasti akan ada yang lewat gitu. Nah, kalau misalnya terlalu lama gimana? Nah, biasanya ada pengikisan. Semakin lama, kemudian intensitas getarannya dia semakin tinggi, akan ada tumbukan antar partikel. Tumbukan partikelnya menjadi terkikis atau bisa menjadi lebih kecil. Misalkan partikelnya besar, kemudian kita ayak terlalu lama, kemudian intensitasnya terlalu besar, nanti bisa aja dia mengecil. Ukuran sebenarnya seperti itu menjadi kecil, kan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, masa sampel juga harus diperhatikan. Misalkan kita punya sampel sebanyak 1 kilo, kita langsung masukkan ke shift shaker. Itu nggak bisa, karena apa? Nah, akan menyulitkan. Nanti waktunya kan nggak boleh terlalu lama, sehingga apa? Berarti dia membutuhkan waktu yang sedikit agar sampelnya bisa turun dan akan bisa kita hitung per mesnya berapa banyak. Sehingga biasanya masa sampel yang digunakan 50 sampai 100 gram biasanya. Nah, selanjutnya itu adalah metode sedimentasi. Metode sedimentasi sesuai namanya itu adalah adanya endapan. Nah, kita lihat di sini sedimentasi itu rentangnya ini. Nah, metode sedimentasi mengandalkan apa sih? Mengandalkan gaya gravitasi. Jadi, biasanya pada sediaan apa yang kita mengandalkan sedimentasi atau endapan itu pada suspensi. Jadi kita bisa memanfaatkan adanya endapan itu untuk menghitung atau melihat ukuran seperti apa. Nah, ini adalah tabung sedimentasi. Seperti ini kita bisa lihat. Nah, ini alatnya hampir sama dengan tabung sedimentasi, tapi ini alat yang dirancang oleh Anderson di mana satuannya dalam sentimeter. 0, 10, 20 cm. Kalau tabung sedimentasi itu seperti gelas ukur, di mana dalam satuannya volume 0, 10, 20, 30, 40, 50 mili. Kalau untuk sedimentasi, alat Anderson ini kita menggunakan dalam satuan sentimeter. Dimana kenapa sih sedimentasi mengandalkan gravitasi? Sedimentasi, endapan. Apa yang mengendap? Berarti kan suatu partikel jatuh dan berada di bawah. Di bawah, ini kan di bawah sedimentasi. Kenapa sih suatu benda bisa berada di bawah? Kenapa suatu benda bisa berjatuh? Karena adanya gravitasi. Karena kita hidup di bumi, sehingga di sini ada gravitasi. Kalau di bulan kita nggak bisa pakai ini. Kalau di bulan atau di planet yang tidak ada gravitasi, kita tidak bisa menggunakan sedimentasi ya. Karena apa? Pasti dia ngabang terus di sini, pasti floating terus di sini. Kemudian bagaimana cara kita menghitung sedimentasi? Nah, kita menggunakan metode sedimentasi, kita bisa menggunakan hukum Stokes. Hukum Stokes dengan rumus seperti ini. Di mana volume sedimentasi ini yang kita cari, kemudian H berapa, kemudian T berapa. Tapi sebenarnya yang kita lihat adalah di sini. Ukurannya atau diameternya berapa. Jadi yang kita lihat ini. Nah, ini seperti apa caranya? Ini adalah viskositas, ini adalah ketinggian, jarak jatuh. Kalau yang tadi jarak jatuh persatuan waktu, rho S ini kerapatan partikel, rho 0 ini kerapatan media, gravitasi, dan T itu adalah waktunya. Ini kita langsung nanti. Nah, selanjutnya kita ini. Pada saat kita menggunakan hukum Stokes, kita harus melihat apakah ada turbulensi atau tidak. Turbulensi itu seperti apa nih? Ada gerak laminar nih. Turbulensi atau laminar dinyatakan dengan bilangan Reynolds atau RE. Seperti ini. Jadi nih, ada pengecualian penggunaan hukum Stokes. Nah, hukum Stokes tidak bisa digunakan
jika RE atau bilangan Reynolds-nya lebih besar dari 0,2 atau terjadi turbulensi. Turbulensi itu apa? Jadi aliran atau terjadi tumbukan. Biasanya nih, kan aliran udara itu seperti ini, di alirannya seperti ini. Kalau turbulensi itu ada yang seperti ini. Seperti ini. Jadi dia itu alirannya memang tidak teratur. Nah, makanya kenapa sih pesawat itu bergoncang pada saat suka ada terjadi turbulence karena apa? Karena adanya ini gerakan angin atau tumbukan yang penting seperti ini, sehingga pesawat yang kalau ada di sini dia akan goyang atau turbulence atau bergetar. Kalau yang seperti ini anginnya sama, tidak ada tumbukan, dia akan mulus. Sedangkan kalau terjadi turbulensi atau turbulen ya akan seperti ini, akan terjadi gesekan atau tumbukan. Nah, hukum Stokes yang tadi bisa kita gunakan kalau tidak terjadi turbulensi, di mana tidak terjadi turbulensi itu bila bilangan Reynolds-nya kurang atau sama dengan 0,2. Jadi, kalau pada saat mengerjakan soal, harus dilihat lagi apakah ada turbulensi atau tidak. Kalau dinyatakan terjadi turbulensi, oh berarti bilangan Reynolds-nya lebih dari 0,2 RE-nya. Berarti nggak bisa nih pakai hukum Stokes. Tapi kalau misalkan tidak terjadi turbulensi, kalau tidak terjadi turbulensi, udah berarti terus gini. Pada saat dinyatakan tidak terjadi turbulensi, terus di rumus atau di soalnya itu nggak ada nilai RE-nya berapa. Kalian cukup tulis aja bilangan RE-nya adalah 0,2. Tapi pada saat dinyatakan misalkan soalnya gimana ya? Kalau misalkan pada bilangan Reynolds berapa sih terjadi turbulensi pada saat bilangan Reynolds-nya lebih dari 0,2. Kalau misalkan tidak terjadi turbulensi, bilangan Reynolds-nya kurang atau sama dengan 0,2 sehingga bisa menggunakan rumus yang ini. Ini ada contoh soal di mana ada serbuk dengan kerapatan ini dalam air, dalam media, di mana tanpa menyebabkan turbulensi, di mana RE-nya itu adalah 0,2. Viskositas airnya ini, kemudian kerapatannya ini, gaya gravitasinya ini. Nah, ini ada, jawabannya sudah ada, nanti tinggal dipelajari, tinggal dihitung. Perlu diperhatikan, di sini adalah D pangkat 3, di sini adalah diameter saja. Kemarin kelas-kelas sebelumnya itu terkecoh di situ. Jadi dia hitungnya masih D pangkat 3, diameter pangkat 3 berapa, sedangkan diameter kan kalau kita berbicara mengenai diameter ya diameter saja, bukan diameter pangkat 3. Makanya nanti setelah dapat hasil dari ini, pangkat 3-nya dihilangkan, nanti akan dapat jawaban yang ini dengan diameter berapa. Nah, selanjutnya ada instrumennya, itu nama instrumennya adalah PSA, Particle Size Analyzer. Ini contohnya, mereknya ini bentuknya sama dengan spektro, cuma PSA ini dia terhubung dengan komputer, jadi kita bisa melihat ukuran partikelnya seperti apa. Nah, pengukuran dengan PSA ini mengandalkan gerak Brown atau Brownian movement atau pergerakan partikel. Nah, di mana partikel itu dalam suatu media itu partikel itu tidak akan diam saja. Partikel akan bergerak terus-menerus. Terus PSA gimana? PSA kemudian dia menembakkan cahaya beberapa kali, kemudian nanti ada beberapa cahaya yang mengenali partikel, kemudian kita bisa tahu ukuran partikelnya berapa dari sini. Kemudian kita rumusnya dengan ini, kita hitungnya. Tapi kalau untuk PSA kita nggak perlu hitung dengan ini, biasanya kita langsung tahu berapa ukuran partikelnya. Nah, pada saat kita menghitung atau kita mengukur dengan PSA, kita biasanya dapat hasil selain ukuran partikel ada indeks polidispersitas. Indeks polidispersitas itu apa namanya? Polidispersitas itu adalah keberagaman dari suatu partikel.
Ini nilainya biasanya 0 sampai sekian. Yang bisa diterima itu adalah 0 sampai 0,5. Artinya seperti apa nih? Indeks poldispersitas itu nih. Kalau misalkan saya punya partikel ukuran 50. Satu lagi 53. Satu lagi 55. Terus 60. Kemudian ada lagi saya punya sampel yang 100. Kemudian 170, 200, dan misalkan 80. Nah, indeks poldispersitas mana yang akan besar? Jadi indeks poldispersitas yang akan besar itu adalah yang ini. Karena apa? Keberagamannya besar. Nah, kita lihat di sini, berarti yang terkecil itu adalah 80, yang terbesar adalah 200. Berarti ukuran partikelnya berada di rentang 80 sampai 200. Nah, sedangkan yang ini, kita lihat dia paling kecil adalah 50, yang paling besarnya itu adalah 60, berarti keberagamannya cuma 10 atau perbedaan nih, 10 nanometer. Berarti yang ada yang 50, 53, 55, atau bahkan ada yang 58. Sedangkan ini selisihnya kan sangat jauh, berapa nih? Perbedaannya aja mencapai 120 nanometer, di mana artinya indeks poldispersitasnya ini lebih besar. Artinya ini memang apa artinya nih? Kalau seperti ini berarti kan partikel satu dengan partikel yang lain ukurannya tidak jauh berbeda. Kalau ini kan jauh berbeda, ada yang kecil, ada yang sangat besar. Sehingga akan mempengaruhi dosis. Kalau dalam 1 sendok takar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, itu artinya kan tidak beragam. Dosisnya tidak beragam. Tapi kalau misalkan kita berbicara mengenai ukuran partikelnya yang sama, misalnya tidak terlalu jauh beda, dosisnya pasti akan, dosis satu dengan yang lainnya pasti akan sama. Dosis pada penggunaan pertama dan pada penggunaan selanjutnya itu akan sama. Kembali ke sini, nah ini adalah zeta potensial, ini adalah partikelnya. Semakin besar zeta potensial artinya selimutnya semakin besar. Semakin tipis atau semakin kecil zeta potensial berarti kan dia pelindungnya itu semakin tipis. Artinya apa? Kalau pelindungnya semakin tipis, kalau ketemu lagi sesamanya, di sini ada partikel lagi, kemudian zeta potensialnya tipis, dia kemudian kontak akan menyebabkan apa? Menyebabkan terjadinya agregat. Karena apa? Kohesi. Karena adanya kohesi di mana partikel satu dengan partikel yang lainnya dia akan saling tarik-menarik. Terus kalau udah tarik-menarik, bergabung membentuk agregat, jadinya apa? Jadinya caking di sini. Jadi endapan, kemudian pada saat kita kocok dia tidak bisa terdispersi kembali. Itu akibat apa? Akibat zeta potensial. Nah, kalau kayak gini selimutnya besar, zeta potensialnya besar, saat ketemu lagi dia tidak akan kontak antara partikel dengan partikel yang lain. Kalau ini kan partikel dengan partikel yang lain itu bisa kontak karena lapisan pelindungnya yang tipis. Kalau ini kan sini besar, kemudian partikelnya sebelah sini itu nempel ya karena jauh, akan jauh seperti ini sehingga dia tidak akan membentuk agregat. Nah, ini parameter atau karakteristik serbuk. Ada porositas, kerapatan partikel, balkina, sifat alir, dan kompresi. Kita lihat, nah ini porositas atau rongga itu memang apa? Jadi di dalam suatu serbuk itu adanya rongga. Nah, biasanya serbuk atau granul itu punya rongga. Rongga apa nih? Di sini biasanya rongga atau pori-porinya. Pori-porinya seperti apa? Pori-porinya itu seperti apa? Jadi memang berpengaruh terhadap apa? Pori-pori, nanti kalau misalnya pori-porinya besar, nanti akan berpengaruh terhadap biasanya waktu hancurnya seperti apa. Ini nggak usah. Nanti dipelajari. Nah, kemudian ada kerapatan partikel. Nah, jadi ada suatu zat, kalau dalam suatu media kita masukkan partikelnya, dia itu kerapatannya tinggi. Kerapatannya tinggi, dia itu bisa nempel terus di sini sehingga volumenya menjadi lebih besar. Kalau kerapatannya rendah, dia volume yang akan kita hasilkan di sini longgar sehingga volumenya akan lebih rendah.
Ini ada bulkiness. Bulkiness biasanya apa nih? Bulky. Jadi ini masih berhubungan dengan kerapatan bulk. Bulk tuh apa sih sebenarnya nih? Kalau misalkan ada biasanya nih di pabrik-pabrik itu ada wadah kontainer berisi partikel atau berisi serbuk full, itu disebutnya bulk. Satu bulk itu adalah satu ini. Satu kesatuan dalam satu kemasan, satu wadah. Bulkiness itu untuk melihat apa? Untuk menentukan nanti kemasannya mau seperti apa. Kayak tadi, bagaimana sih kerapatannya? Nah, kita bisa hitung bulkiness-nya. Untuk apa nih? Apakah akan kita buat menjadi granulasi atau kempal langsung? Tujuannya sini. Untuk pada saat kita akan membuat tablet, kita perlu memperhatikan ini yang utama. Sifat alirnya seperti apa? Apakah dia kurang mengalir, mudah mengalir, kemudian seperti ini. Kalau sangat mudah mengalir, kita langsung aja ke kempal langsung. Kalau ternyata kurang mengalir atau dia malah lebih besar nih, 40 derajat sudutnya, berarti kita buat dulu menjadi granul, kita tambahkan sesuatu yang bisa membantu sifat alirnya, kemudian kita baru kempal. Cara-caranya nih ada rasio Hasner, tujuh alir, dan ini sama nih. Kalau misalnya untuk meningkatkan sifat alir, kita bisa nambahkan glidan. Untuk apa? Biasanya kalau kita membuatannya dalam bentuk granul saja, bisa kita tambahkan glidan sehingga dia waktu alirnya lebih baik dan dia bisa menjadi lebih mudah mengalir. Contoh ini. Nah, kalau kompresi, untuk apa juga kompresi ini? Nah, kompresi, jadi kalau misalkan kita kompres atau kita tekan partikelnya nih, partikelnya kita tekan, itu apa yang akan terjadi? Apakah dia bisa kita mampatkan atau tidak? Itu kompresi ya. Kalau ternyata dia susah kita mampatkan, kita tidak bisa gunakan dengan atau untuk tablet ini kita tidak bisa gunakan metode kempal langsung, makanya kita harus buat dulu menjadi granul. Kalau misalkan indeks kompresibilitasnya itu nggak bisa dikompres, berarti udah kita buat dulu menjadi granul. Dan ini kompresibilitas nih. Untuk menghitung indeks kompresibilitas ada seperti ini. Jadi caranya nih, di lab itu di belakang ada alatnya itu ada dua, dia itu bentuknya itu seperti gelas ukur tapi ada menempel, kemudian ada dua di situ. Nah, alat menempel, gelas ukur, sini ada volumenya. Nah, ini adalah alat untuk menguji indeks kompresibilitas, dimana nanti kita masukkan terbuk, kemudian kita mampatkan, kemudian nanti kita hitung berapa indeks kompresibilitasnya. Syaratnya tidak lebih dari 20% indeks kompresibilitasnya, baru dinyatakan dia baik, itu bisa kita gunakan atau kita bisa buat menjadi tablet langsung. Nah, ini kesimpulannya, memang kita mempelajari ukuran partikel untuk apa. Nah, ini kayak tadi ada beberapa metode dengan kelebihan dan kekurangannya. Kemudian tadi beberapa sifat partikel yang berpengaruh ke farmakologi obat, ke bentuk sediaan yang akan dibuat, itu dipengaruhi oleh ukuran partikelnya. Stabilitas sampai ke pelepasan dia mencapai efek farmakologi itu dipengaruhi oleh partikelnya. Ini keberhasilan formula suspensi bergantung pada partikel. Kayak tadi partikel kecil, ini partikel kecil pada kalau suspensi ukuran partikelnya kecil, mah dia lebih tidak stabil. Karena apa? Nanti dia akan mudah membentuk cake. Sedangkan kalau ukuran partikelnya besar, zeta potensialnya besar, dia tidak akan membentuk agregat atau flockulasi. Nah, ini untuk pembuatan tablet, kita bisa buat menjadi apakah tablet kempal langsung atau granulasi, dilihat dari sifat partikelnya. Sekian materi dari saya. Silahkan dipahami. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Sekian. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.